malam, Kak. Ya, malam. Maaf jika saya mengganggu. Ya. Saya di sini datang dengan tujuan untuk melakukan wawancara Ya. terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengefektifkan waktu, bisa langsung saja kita mulai? Ya, bisa. Nah, pertanyaan pertama saya itu, Kak, hukum itu apa sih? Menurut saya hukum itu segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang sifatnya mengikat. Apakah benar negara Indonesia ini merupakan negara hukum? Ya, negara Indonesia ini merupakan negara hukum sesuai dengan konstitusi kita. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Terus apa sih fungsi penegakan hukum di Indonesia? Fungsi penegakan hukum di Indonesia itu untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku yang melanggar aturan, sehingga dengan memberikan efek jerah tersebut pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilanggar itu tidak akan dilakukan lagi di masa yang akan mendatang. Kak, apa saja isi atau unsur hukum? Isi unsur hukum itu yang pertama, hukum itu dibuat untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Artinya apa? Dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu masyarakat diatur oleh peraturan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah dibuat oleh lembaga yang berwenang atau lembaga yang berwajib. Dalam hal ini lembaga yang berwajib itu seperti DPR. Yang ketiga adalah sifatnya memaksa. Artinya setiap warga negara itu taat patuh dengan aturan yang telah diatur oleh negara tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Yang keempat adalah memiliki sanksi yang tegas. Artinya setiap warga negara yang melanggar itu pasti akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus, Kak, lembaga-lembaga apa saja yang membuat peraturan? Lembaga-lembaga yang membuat peraturan itu yang pertama MPR, DPD, DPR, DPRD. Itu adalah lembaga-lembaga yang membuat peraturan. Kak, apa sih yang menjadi landasan dalam perancangan perundang-undangan itu? Jadi dasar dalam perancangan peraturan perundang-undangan itu ada 3 indikator. Yang pertama secara yuridis, secara filosofis, secara sosiologis. Secara yuridis itu berarti dia dalam segala perancangan perundang-undangan itu memperhatikan konstitusinya kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kedua itu adalah secara filosofis. Artinya dalam pembuatan perancangan perundang-undangan itu dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang ketiga itu adalah secara sosiologis. Dalam secara sosiologis ini perancangan perundang-undangan itu dengan memperhatikan perkembangan atau kebutuhan masyarakat. Kak, kalau boleh tahu siapa-siapa saja yang menjadi penegak hukum di Indonesia? Penegak hukum Indonesia itu salah satunya advokat, kemudian kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Itu merupakan penegak hukum Indonesia. Oh iya. Kak, bagaimana menurut Anda penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya penegakan hukum Indonesia saat ini mungkin perlu dipertegas lagi. Artinya banyak dari kalangan masyarakat itu berpendapat bahwa hukum ini tumpul di atas, tajam di bawah. Artinya salah satu contoh kasusnya itu Nenek Hamina. Nenek Hamina itu mencuri 3 batang kakao, dia dipenjara dengan hukuman seberat-beratnya. Sementara kalau kita komparatifkan dengan para koruptor itu, mereka korupsinya itu miliaran, namun penjaranya itu hanya beberapa tahun saja. Untuk itu hukum Indonesia itu perlu dipertegas lagi. Sudah baik tapi perlu dipertegas kembali, dipertegas lagi bisa. Kak, bagaimana jika Anda sebagai
aparat penegak hukum, apa yang akan Anda lakukan? Ya, sebagai penegak hukum tentunya saya akan menjalankan tugas saya itu sesuai dengan wewenang saya. Artinya saya akan menegakkan hukum itu sesuai dengan aturan tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Kalau menurut kakak, apa sih pentingnya hukum itu? Jadi pentingnya hukum itu, dengan adanya hukum maka ketertiban dan keamanan di masyarakat itu selalu terjaga. Artinya ketika tidak ada hukum maka kekacauan itu akan selalu ada dalam masyarakat, karena tidak ada segera yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan kejahatan ketika belum ada namanya hukum. Nah, Pak, pertanyaan terakhir saya, apa harapan Anda terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia? Jadi harapan saya, seperti halnya dalam hukum dikenal dengan asas equality before the law, bahwa kedudukannya kita sama di mata hukum tanpa memandang suku, ras, golongan. Jadi harapan saya, hukum itu bisa ditegaskan tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Baiklah Kak, itulah tadi pertanyaan saya. Mungkin ada yang mungkin itu tadi saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak atas informasinya. Adapun lebih dan kurangnya mungkin dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.